Yang pertama, apa sih itu asam basa? Kita akan pelajarin. Nah, biasanya nih kalau kita olahraga atau apa kan, misalnya kamu Jona ingin minum air soda untuk mencari kesegaran. Nah, mengapa ya harus air soda? Nah, itu kan jadi pertanyaan ya. Kenapa enggak? Atau enggak Pocari Sweat? Pernah? Karena mereka itu mempunyai zat-zat yang menyetor energi seperti sukros, fruktos. Iya, untuk mensuplus gitu ya, ion-ion yang hilang. Ya Ya, kan, air sodanya. Nah, makanya untuk ini kita akan pelajarin apa itu asam dan basa, teori-teorinya, karakteristiknya, dan juga lain-lain ya. ya. Pertama, itu pendahuluan asam dan basa. Nah, apa sih itu derajat disosiasi? Ya. Jadi ternyata di dalam asam dan basa itu ada namanya derajat disosiasi, di mana dia merupakan perbandingan antara molekul yang terurai dengan jumlah molekul yang mula-mula. Jadi dia itu perbandingan antara molekul yang terurai dengan jumlah molekul yang mula-mula. Nah, di mana kita simbolkan dengan alfa untuk derajat disosiasi itu sama dengan jumlah molekul terurai dibagi dengan jumlah molekul mula-mula kali 100%. Ini contoh ya. CH3COH dengan alfanya 10% berarti hanya ada satu molekul karena dia perbandingannya 1/10 nanti jadinya di antara CH3COH yang terurai dari 10 molekul total. Perbandingannya seperti itu. Jadi misalnya ini kan 1, 2, 3, 4 kita hitung ya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ketika sebelum dan setelah terurai dia akan menjadikan 10%. Jadi satunya akan menjadi bergabung ya, terurai menjadi HOH. Jadi gitu ya. Jadi terurai. Itulah dari CH3COH molekul. Oke. Itu derajat disosiasi. Nah, contoh. Asam asetat memiliki derajat disosiasinya 1% dengan konsentrasinya 0,1. Maka total konsentrasi ionnya berapa? Berarti yang ditanya adalah ini ya, jumlah molekul mula-mulanya. Mau dicoba dikerjain dulu? Bicara lihat formulanya dulu sebentar. Apa? Formulanya. Formulanya boleh. Jumlah terurai. Jumlah molekul terurai per jumlah molekul mula-mula kali 100%. Jadi sama dengan efisiensi biasa ya? Iya, ya berarti alfa itu derajat disosiasi yang 1% yang diketahui. Kemudian jumlah molekulnya terurai itu yang diketahui adalah 0,1. Nah, yang ditanya jumlah molekul mula-mulanya berapa? Hmm. Coba pilihannya. Apa? Contoh soal 1. Oh iya. Ini aku tarik ke bawah nggak apa ya? Ya. Itu udah yang udah diketahui udah. Jadi 0,1 itu total atau Yang konsentrasi 0,1. total? Ini adalah bukan total. Bukan Yang total. kan yang ditanya maka Original. total konsentrasi. Berarti total konsentrasi itu adalah yang paling bawah, yang mula-mula. Yang Oh, ini. mula-mula. Nah,
C. C. Ya. Apakah benar? Jawabannya D. Oke. Kenapa D? Yang pertama, kan reaksi disosiasi asam asetat dulu ya. Nah, asam asetat itu memiliki derajat disosiasi 1% dengan konsentrasinya 0,1 molar. Nah, maka total konsentrasi ionnya berapa? Kita lihat nih. Pertama, dia 1%, berarti kan 100. 1/100. Nah, karena H plus, itu tadi kan 0,1, kan 0,1 M. Nah, konsentrasi ion setara dengan perbandingan koefisiennya, sehingga yang terdisosiasi sama dengan terlarut kali alfa. Berarti H plusnya itu adalah 0,1 kali 100, artinya 0,001 molar. Nah, oleh karena ionnya itu kan, ionnya ada dua, ya, H plus dan CH3COO min. Maka konsentrasi totalnya jadi 2 kali, 0,02. Jadi di sini kamu perlu mentransferkan apa sih asam asetat itu, yaitu CH3COOH, dia harus menjadi H plus tambah CH3COO min. Dia harus dicari ion-ionnya berapa, karena total konsentrasi ionnya. Bisa dipahami? Terlanjut? Aman, Jo? Kurang ngerti. Kurang ngerti? Iya. Oke. Jadi kali masanya. Iya. Kan kalau bukan massa. Jadi kan asam asetat itu memiliki derajat disosiasi 1%. Dengan konsentrasinya 0,1 molar. Berarti kan dia ini sama dengan kita cari dulu konsentrasi ion larutannya itu berapa gitu. Nah, konsentrasi ion larutan setara dengan perbandingan koefisien. Kan dia setara dengan perbandingan koefisien nanti. Sehingga kita tahu nih, kan dia CH3COOH itu sama kan dengan H plus sama dengan CH3COO min, karena koefisiennya sama-sama 1. Nah, dengan demikian, kalau itu H plus itu kan berarti dia 0,1, kan? 0,1 dikali dengan derajat disosiasinya, ya, yaitu 1%. 1%. Nah, ini sama dengan 0,001. Sedangkan, nah, totalnya itu berarti sama juga. Kalau di sini H plusnya 0,01 molar, berarti juga CH3COO-nya juga 0,01 molar. Karena dia pakai perbandingan koefisien. Maka totalnya ada tinggal tambahkan aja. 0,01 ditambah 0,001. Sama dengan 0,002. Tadi punya D. Bisa dipahami? Ya. Nah, untuk teori-teori asam basa itu ada berbagai macam ya. Ada 3 dia. Yang pertama adalah Arrhenius, yaitu asam adalah suatu zat yang bila dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium H3O+. Sedangkan basa adalah suatu zat yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Dan ini reaksinya. Kemudian asam basa menurut Arrhenius ini ternyata ada kekurangannya. Dia hanya dapat diaplikasikan dalam reaksi yang terjadi dalam air aja. Nah, karena kan dia harus dilakukan dalam air. Nah, tidak menjelaskan mengapa beberapa senyawa yang mengandung hidrogen
dengan bilangan oksidasinya +1 seperti HCl itu yang larut dalam air itu tidak membentuk larut asam, sedangkan CH4 tidak, ya kan? Ini sama-sama +1 hanya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak dapat menjelaskan mengapa senyawa yang tidak memiliki OH- seperti Na2CO3 itu kan nggak ada OH-, tapi karakteristiknya seperti basa dia. Makanya inilah kekurangan dari asam basa arhenius. Oke. Ada yang ditanyakan terkait dengan asam basa arhenius? Jadi ini cuma bisa kan kalau aqueous. Iya, dia hanya ikut apa ya? Dia itu bisanya hanya menjelaskan konsep asam basa, tapi dalam konteks yang dia hanya apa ya? Dalam air aja gitu. Oke, kita lanjut. Oke, coba nomor 2 bisa dikerjakan dulu. Apa jawabannya, Jo? Jika menghasilkan OH-, jadi B. Suatu zat yang dapat jika dilakukan dalam air akan membentuk gas ya. Ya. Nah, tadi ya, arhenius ini kuncinya dia selalu dalam air. Jika dilakukan dalam air, kamu ingat asam, harus ingat ya, asam itu H+, artinya basa itu OH-. Nah, kira-kira yang mana opsinya yang tepat? H+, menghasilkan ion H+. Ya, menurut arhenius senyawa asam adalah yang mengandung ion H+ dalam air kalau di asam. Maka jawabnya A. Kalau basa, dia menghasilkan OH-. Karena sini kutinya asam. Oke. Kemudian ada asam bromselori, di mana tuh asam adalah senyawa. Kalau dari bromselori ya, Oke. Ada dua ilmuwan, ada Johannes Nicholas Bronsted sama Thomas Martin Lowry. Nah, jadi teori mereka ini, mereka menyatakan bahwasanya senyawa asam itu adalah senyawa yang dapat memberikan proton, nah H+, kepada senyawa lain. Kata dia donor proton, itu namanya asam. Tapi kalau basa adalah senyawa yang menerima proton dari senyawa lain. Nah, contohnya dari mana? Dia lihat di sini. H2O ditambah NH3. Ya, H2O tambah NH3. Kita tahu nanti H ini akan mendonorkan, ya, H+ ini akan didonorkan di sini ke NH3. Maka yang ini otomatis ini dia akan memberikan, berarti ini adalah donor proton karena dia memberikan. Sedangkan yang menerima mana? Yang menerima adalah NH3. Nah, jadi donor proton kita juga, oh ini donor proton. Kenapa? Karena
dia memberikan nantinya NH4 plusnya nanti ke OH-. Kenapa? Biar bentuknya sama kayak kiri. Jadi bentuknya kayak reverse gitu ya. Nah, jadi asamnya yang mana? Asamnya adalah H2O karena dia memberikan H plusnya ke NH3, sedangkan NH3 itu merupakan akseptor proton atau disebut dengan basa karena dia menerima. Jadi itu kuncinya. Sedangkan yang NH4 plusnya karena dia memberikan berarti dia asam, tapi namanya asam konjugasi. Nah, sedangkan OH- nanti akan menerima H plus kan dari NH4 plus, maka dia akan menjadi akseptor proton atau disebut dengan basa konjugasi. Bisa dipahami? Ya. Nah, ini keunggulan teori Brest-Lowry. Kan tadi kalau uh, itu dia cuma bisa menjelaskan dalam air aja. Ternyata Brest-Lowry ini dia tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga dapat menjelaskan reaksi asa basa dalam pelarut lain, atau bahkan reaksi tanpa pelarut pun bisa. Contohnya HCl dengan NH3. Itu kan nggak perlu harus menjelaskan harus ada air. Nah, kemudian HCl dengan NH3 dalam pelarut benzena, contohnya HCl tambah NH3 dalam pelarut benzena menjadi NH4Cl. Oh, ini sifatnya apa? Nah, itu bisa diketahui dari teori Brest-Lowry ini. Kemudian nomor 2, asam dan basa Brest-Lowry itu tidak hanya berupa molekul, tetapi dapat juga berupa kation anion. Kayak NH4 plus, ini kan kation. Dan juga dia dapat menjelaskan ternyata senyawa itu dapat bersifat asam dan juga bisa bersifat basa sekaligus. Kita sebut dengan amfifrotik namanya. Dia amfifrotik karena dia bisa sekaligus basa atau asam. Contohnya ini. Misalnya HSO4-. Nah, ini amfifrotik. Kenapa? Karena ketika dia jadi asam, maka dia H2SO4 bentuknya. Tapi ketika jadi basa, dia akan menjadi SO4 2-. Ada yang menanyakan sejauh ini untuk teori asam basa Brauset-Lowry? Tidak. Ya. Oke, baik. Soal nomor 3 boleh dikerjakan bagi self first.
Udah dapat belum? Yang H3O dengan SO4 min 2. H3O dengan HSO4 2 min. Ya. H3O4 O plus ya dengan SO4 2 min. Jawabannya E. Asam dan pasangan asam basa konjugasi. Jadi dia tuh gini. Kalau dia asam basa konjugasi, berarti asam aja sama basa konjugasi. Nah, kan asam itu adalah yang bakalan mendonorkan. Coba lihat di sebelah kanan, itu kan bentuknya dia H3O+. Berarti kita harus membuat H2O ini menjadi H3O+. Dengan cara apa? Mentransferkan H plus di sini ke H2O. Otomatis karena dia mendonorkan H plus, maka HSO4 ini adalah asam. Nah, sedangkan basa konjugasi, dia akan yang namanya menerima aja. Nah, kayak ini nih. Ini bersifat basa. Nah, H3O plusnya itu nanti bakalan mentransferkan O-nya ke SO4 2 min. Supaya apa? Supaya SO4 2 minnya nanti akan berubah menjadi HSO4 min. Makanya di sini H3O plusnya adalah bentuknya asam konjugasi. Sedangkan SO4 2 minnya adalah basa konjugasi. Makanya asam basa konjugasi, asamnya HSO4 min, basa konjugasinya adalah SO4 2 min. Paham? Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asam basa Lewis. Ada asam basa Lewis gitu kan. Nah, apa itu asam basa Lewis? Asam basa Lewis adalah spesies yang menerima atau akseptor pasangan elektron bebas. Jadi, kalau asam kayak kebalikan dari Bronsted Lowry ya. Kalau asam itu malah menerima, tapi kalau Lowry asam itu melepaskan atau mentransfer. Asam adalah spesies yang menerima atau akseptor pasangan elektron bebas dari spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi. Basa adalah spesies yang memberikan donor atau pasangan elektron bebas kepada spesies lain membentuk ikatan kovalen koordinasi juga. Nah, untuk dapat mendonorkan elektron, suatu spesies harus memiliki pasangan elektron bebas atau PEB namanya. Nah, di sini dia ada donor PEB. Oh, berarti F min nih. Dia akan mendonorkan elektronnya satu ke B. Nah, dipakai bareng-bareng kan nanti jadi akhirnya jadi BF4. BF4 min. Nah, akseptor proton ya ini FeB. Berarti yang karena dia menerima proton berarti BF ini adalah ya, BF3 itu termasuk ke dalam asam karena dia menerima elektron. Tapi kalau dia mendonorkan itu basa. Paham ya? Jadi menerima asam, mengasih basa. Kebalikannya dari ini. Kalau aku biasanya itu menghafalkan ini ya ataupun mencerna dari konsep ini itu biasanya kalau dia asam dia akan pokoknya kebalikan. Dia Lewis sama Bronsted itu kebalikan. Aku menghafal ya menerima. Berarti kalau dari Lewis itu kan yang menerima itu adalah asam, berarti di Bronsted Lowry yang menerima itu basa. Aman? Nah, ini keunggulannya Jo, dia yang pertama dia sama dengan teori Bronsted Lowry ya. Dia itu bisa dapat menjelaskan pembasa dalam pelarut nggak harus air. Gitu. Ya. Dan bahkan dia tidak mempunyai pelarut pun juga boleh. Kation anion gitu. Nah, teori asam basa ya kan? Lewis itu dapat menjelaskan sifat asam basa molekul atau ion
yang mempunyai pasangan elektron bebas atau yang dapat menerima pasangan elektron bebas. Contohnya tuh kayak pembuatan senyawa kompleks, tapi senyawa kompleks nanti dipelajarin biasanya di kelas 12. Kemudian dapat menerangkan sifat basa dari zat organik seperti DNA, RNA yang mengandung atom nitrogen yang memiliki pasangan elektron bebas. Oke, coba contoh soal. Yang mana? Gimana? Udah Pak? Udah dapat? Masih nyari, masih bingung. Mencari PEB-nya. Jadi kan kayak redox kan. Harus buat ininya sih, buat kayak ini nih. Jadi O itu ini kan, O itu negatif. Terus Kan dia harus bentuknya kayak gini. Ini jawabannya D ya. Kenapa D? Kita akan bahas ini. Kan dia namanya asam hipoklorit karena dari HClO. Ya, asam hipoklorit. Ada klorit, klorat, peklorat, asam hipoklorat dan sebagainya. Kemudian ini karena asam hipoklorit dia memiliki strukturnya itu kan ClOH karena O-nya di tengah, ya, itu kan. Nah, O itu dia memiliki dua pasangan, gitu kan, elektron bebasnya. Nah, pada reaksi awalnya dua atom Cl itu terikat pada satu atom O, ya kan awalnya. Nah, pada akhirnya masing-masing Cl itu mengikat O berbeda. Nah, berdasarkan kondisi ini tuh dapat disimpulkan kalau O itu dari H2O. Nih.
Dia nanti akan O itu dari H2O yang berbeda. Nah, kalau kondisinya gini, berarti dapat disimpulkan kalau O itu dari H2O mendonorkan PEB-nya ke Cl. Ke Cl ini mendonorkan ke PEB-nya. Ya, dia mendonorkan ke PEB-nya, pasangan elektron bebasnya ke Cl pada Cl2. Nah, oleh karena itu H2O ini sebagai basa karena dia memberikan PEB. Sedangkan Cl2O-nya sebagai asam karena menerima PEB. Karena dia dari H2O ditambah Cl Cl2O ya. Cl2O menjadi HClO. Nih. Jadi saat nanti akan bentuknya ini memberikan elektronnya. Karena kan H2O berarti HO, H, ini ada elektronnya. Nah, dari sini akan memberikan ke Cl2O ini. Jadi kita harus menggambarkan PEB-nya sih. Oke, itu yang untuk asam Lewis. Selanjutnya adalah karakteristik dan tata nama senyawa asam dan basa. Nah, kata asam itu kan berasal dari bahasa Latin ya, acidus, yang berarti masam. Jadi sifat umumnya otomatis rasanya asam, korosif juga. Dia juga dapat merusak logam, ya, dan juga terasa menyengat jika disentuh. Dia dapat menghantarkan arus listrik dan dapat memerahkan lakmus biru. Dan dia memiliki pH kurang dari 7. Nah, kalau basa, dia berasal dari bahasa Arab, artinya alkili yang berarti abu. Maka dia rasanya pahit dan dia bersifat kaustik, menimbulkan iritasi, terasa licin jika disentuh. Dia dapat menghantarkan arus listrik. Dia dapat membirukan lakmus merah. pH-nya di atas 7. Dimulai dari 8, 9, 10, dan sebagainya. Jadi dulunya mengantarkan Iya. listrik. Ya udah. Oke. Intinya kalau asam basa garam atau kita sebut dengan ABG, bukan anak baru gede ya, si ABG itu dia bisa mengantarkan listrik. Itu kuncinya. Punya coba yang ini. Jadi nomor 5 ya, contoh soalnya ya.
Melarutkan. Senyawa asam bersifat lebih korosif terhadap jaringan hewan dibandingkan senyawa basa. Karena dia menghasilkan dapat mengubah larut ke jaringan hewan bersifat sangat asam. Jawabannya yang adalah ya, larutkan jaringan hewan ya. Nah, ini historinya nih. Ternyata dapat melakukan jaringan hewan karena yang larut menandakan rusaknya jaringan hewan yang mengindikasikan asam memiliki daya rusak lebih tinggi. Jangankan itu aja ya, kita kalau di lab nanti kamu kalau praktek asam basa hati-hati banget Jona, karena ada namanya senyawa A2SO4. Itu ini sangat berbahaya sekali, apalagi kalau sampai terkena kulit. Dan ada riwayat bahwasanya yang kena ini itu kulitnya, misalnya jarinya ya, jari jempolnya gitu, tinggal tulang doang. Karena dia bisa merusak jaringan hewan. Nah, kemudian tata nama asam ya. Ada asam namanya non-oksi dan ada asam oksi. Nah, asam non-oksi itu berarti non-oksigen ya. Asam ditambah nama anion jika tambahin ida aja. Contohnya HCl, kan asam karena dia klor ya, klor, dari klor tambah ida, asam klorida. Nah, kemudian 3H2S, asam sulfida ya. HCN, asam sian, kan dia ini CN ini sian ya, asam sianida. Karena dia tanpa oksigen. Nah, kalau ada dengan oksigen, contohnya H2SO4, H3PO4 kan ada O-nya, itu, maka dia penambahnya kata it atau at. It atau at. Maksud it itu apa, di sini nggak ada it ya, kayak gini. HNO3, ini asam nitrat kan. Tapi kalau HNO2 itu namanya asam nitrit. It atau at. Jadi asam sulfat karena S. Kalau P berarti asam fosfat, nanti. H2CO3 asam karbo. Karena kan karbon ya, jadi karbonat. Aman? Itu penamaannya. Oke. Boleh silakan yang ini nomor 6. Sudah? Asam hidro Boleh, Zat? hidroiodic, Asam hidrofluorik, hydronitrate. yang mana? A, B, C, D, or E? B.
asam iodida, asam fluorida, and asam nitrat. Good. Perfect. Karena yang oksigen cuma HNO ya. Nah, kalau dia basa, ya, kalau dia basa itu dengan kation biloks tunggal sama basa itu dengan kation multibiloks tunggal. So, nama logam kationnya ditambah dengan hidroksida, itu aja. Karena dia Na nih, Na itu kan plus 1. Nah, dia natrium. Nah, barium plus 2. Jadi dia barium hidroksida, NH4OH, dia amonium hidroksida. Nah, biasanya orang akan menghafalkan kation anionnya biar dia bisa mempasangkan mempirkan. Kemudian basa dengan kation atau multivalence tunggal, dia nama logam atau valence dalam angka Romawi plus hidroksida, misalnya FeOH 2 kali. Nah, ini kan dia logam. Dia logam, berarti logam Fe itu besi. Karena Fe itu 2 plus. Kenapa tahu dari 2 plus dari mana? Karena OH-nya 2 kali. Maka dia, OH kan selalu min, OH min. Ketika membentuk sebuah senyawa, Fe 2 plus tambah OH min, jadinya FeOH 2 kali. Maka besi 2 hidroksida. Begitupun dengan tembaga. Nih, tembaga 1. Kenapa tembaga 1? Karena CuOH. Kalau CuOH 2 kali, baru tembaga 2. Tembaga 1 hidroksida. CrOH 3 kali. Nah, Cr itu kromium. Ya, kromium 3 hidroksida. Dipahami? Ya. Oke, coba number 7. C. Barium 2 hidroksida, strontium 2 hidroksida, and cobalt 3. Okay, good. Nice. C. Oke, kenapa A ya? Mari kita bahas kenapa jawabannya A. Apa yang salah? Oke, karena barium di sini itu merupakan logam 1A, 2A, dan 3A. Ya, itu yang diperhitungkan ya. Nah, Sr sama CO sendirilah. Kan? SR dia masih masuk ke golongan 1. Bagi serikaya, bagi rasanya. Golongan 2. Nah, ini Ba sama Sr itu sama. Makanya dia barium hidroksida sama strontium hidroksida. Kobalt itu sendiri yang merupakan logam. Nah, makanya dia kobalt 3.
Jadi orang tidak akan meneruskan barium 2 hidroksida, kalsium 2 hidroksida, dan kobalt 3. Kalau kobalt 3 hidroksida benar. Paham ya? Ya. Jadi yang dilihat itu adalah kation untuk bilox tunggalnya, satu jenis bilox. Oke, Jadi kalau kasih tanda gitu artinya apa? maksudnya apa? Coba Ya, lihat atas sebentar, Mas, yang tadi. di atas. Yang Maksudnya? jadi kalau beda satu jenis. Kalau transition metal. Em, satu jenis maksudnya di sini adalah satu jenis bilox karena cuma satu. Ba itu nggak mungkin Ba3+. Nggak Oh, ada. Ba cuma Ba2+ aja. Tapi kan CO itu kemungkinan bisa CO2, CO3+ dan sebagainya. Oke, aman ya. Nah, sekarang ada namanya indikator asam basa. Untuk indikator asam basa, dia itu untuk apa sih sebenarnya indikator ini? Dia untuk mengetahui apakah suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, dapat digunakan indikator. Jadi suatu zat itu dapat digunakan sebagai indikator jika zat tersebut dapat memberikan warna berbeda dalam lingkungan asam dan basa. Banyak ada indikator alam, misalnya kayak kol ungu, kemudian bunga sepatu, kunyit, itu juga bisa jadikan indikator. Nah, tapi di sini dia kertas lakmus, ya. Jadi kertas lakmus itu adalah indikator atau petunjuk yang dapat membedakan sifat asam dan basa suatu larutan dengan cara mencelupkan aja. Jadi kalau kertas lakmus merah masuk ke larutan basa, dia akan menjadi biru. Tapi kalau di asam tetap tetap merah. Nah, ini dia percobaannya. Oke. Ini yang disebut tadi indikator alami. Jadi indikator alami itu berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan kayak kembang sepatu, kunyit, kubis, bunga bougainville, kulit manggis, kayu secang dan sebagainya. Nah, lalu ada indikator universal. Indikator universal itu adalah indikator pH. Ya, dia ini bisa mendeteksi atau yang mengandung ya larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna. Ini jelas banget kalau pH itu ketika kita masukkan ke dalam larutan, baik itu asam atau basa, dia akan memberikan warna. Nah, kita kemudian identifikasikan, oh apakah dia pH-nya ini sebagainya. Perubahan warnanya kelihatan. Dia untuk menunjukkan keasaman atau kebasaan larutan. Selain itu juga ada larutan indikator ya kayak PP, phenolphthalein, ada BTB, bromtimol biru sama metil merah. Ada juga metil ungu dan sebagainya. Nah, larutan indikator ini dia merupakan indikator buatan yang dibuat dengan bahan tertentu. Ya. Digunakan untuk menentukan rentang pH suatu larutan. Jadi kalau kita pakai larutan indikator itu fungsinya untuk menentukan rentangnya aja. Nah, setiap larutan indikator itu dia memiliki trayek warna dan trayek pH yang berbeda. Nah, itu penentuan pH asam basa secara langsung itu menggunakan ini ya, pH meter. Langsung masukin aja bahannya, terus perhitung pH-nya langsung ada. Contohnya di sini 8,23. Aman ya, Jo? ya. Oke, coba nomor 8.
Hmm, Apa jawabannya? di atas. Di atas ya. Ini Enggak, di atas 8,3. E. C ternyata jawabannya. Kenapa C? Kan pertama nih, daratan es itu diuji dengan etil merah berwarna kuning. Nah, kalau etil merah berwarna kuning, jadi kita tuh harus lihat nih. Kalau etil merah berwarna kuning, makanya pH-nya lebih dari 6,3. Karena kita garis biru nih, bawah. Jadi kita tuh harus melihat rentangnya di mana. Kemudian bromtimol biru berwarna biru, berarti kan paling basah dia berarti. Dia berarti 6 garis merah ke atas. Ya. Nah, phenolphthalein itu pH-nya kurang dari 8,3 kalau dia garis atau tidak berwarna ya. Jadi tidak berwarna ya. Maka 8,3 garis ungu ke belakang gitu ya. Nah, dengan demikian irisannya merupakan daerah rentang pH yaitu sekitar 6,3 sampai ke 8,3 di sini nanti irisannya di sini. Itu dia. Jadi kita perlu melihat irisan-irisan kalau di ini ya. Itu ya, Jo. Ya. Nah, untuk ini sendiri, ya, air soda itu ternyata dibuat dengan melarutkan gas karbon dioksida atau CO2 ke dalam air. Nah, bila dialirkan ke dalam air dengan tekanan tinggi, maka inilah reaksinya. H2O menjadi CO2 menjadi H2CO3. Lalu mengapa minum air bersoda itu menimbulkan sensasi segar? Jadi kan di awal. Karena adanya gas karbon dioksida yang terlarut. Nah, tekanan tinggi dalam proses pembuatan menyebabkan gas CO2 terlebak dalam cairan. Nah, saat kemasan dibuka, tekanan berkurang dan CO2 akan lepas. Lalu membentuk buih biasanya kan dan berdesis dia. Nah, jika kemasan dibiarkan terbuka, maka lama kelamaan gas CO2-nya akan habis dan sensasi segar juga akan hilang. Ini yang ternyata yang membuat soda itu terasa segar. Itu ya Jo untuk ininya. Dan ini rangkuman tips gitunya. Dan ini indikator atau trayek pH-nya. Indikator universalnya. Sebenarnya masih banyak sih yang lain indikatornya. Oke, boleh screen mungkin rangkumannya. Ya, sebentar, sebentar. Oke, yang ini sebelum perhatian soal ya. Oke, udah ya.
Sudah dapat? Satu dan tiga. B. Berarti sebagai basa. Berarti kan dia kalau tadi kan dia harus kalau memberikan donor itu berarti sama ya, tidak menerima kan? Dia menerima ya. Berarti dia menerima 1 dan 3 ya benar. Satunya nerima, 3-nya juga terima ya. Nah, benar. 2-nya enggak. 2 enggak. Asmin H24, H2 Asmin. Oh, oh. Ya, ini juga memberi semua ya. Good. Ini cuma nomor 2.
Sudah dapat? Belum. Tujuh koma enam sampai 8. 7,6 sampai 8. Ya. Oke. Terhadap indikator merah, metil merah berwarna kuning, berarti dia 4,4 ya. Kemudian terhadap indikator bromtimol biru berwarna biru. Biru berarti 7,6. Kemudian indikator fenolftalin dia tidak berwarna, berarti 8. Nah, berarti irisannya itu di mana nih? Dia 4,4, 7,6 sama 8. 4 sama 6, 7,6,8. Gak mungkin 10 ya. Terletak di antara 7,6 sama 8 bisa. Lebih kecil dari 7,6 bisa juga. Tapi dia rentang. 4,6 tambah 6 juga bisa. Jadi rentangnya sekitar ini nih. 7,6 sampai 8. D jawabannya. Benar? Sama? Kamu juga? Ya, D kan. Nomor 3. Nomor 3. H3O plus E. H3O plus. Ya. Dia punya A. H3PO4. Bentar. H2PO4 ini kan nanti tambah H plus tuh. Berarti kan dia ini asam konjugasinya berarti yang menerima ya H3PO4 berarti. Kan ketika H2PO4 ini ditambah H plus itu dia pasti akan menjadi H3PO4. Nah, H3PO4 ini supaya dia jadi H2PO4 itu bakalan mengurangi satu kan? Di sini. Bakalan ngurang. Anggap aja nih H3O plus, tapi ini H2O. Nah, berarti dia ini akan kurang ke sini. Ini akan begini. Ini asam, ini basa, ini asam konjugasi, ini basa konjugasi. Itu jawabannya yang A. Mudah aja. Kalau kalau soalnya kayak gini, kan, asam konjugasi dari H2PO4 min adalah tinggalkan tambah H plus aja. Kalau kita tambahkan H plus jadi H3PO4. Tanya, asam konjugasi dari H2SO4 min. Tinggal tambahkan aja, jadinya H2SO4. Asam konjugasi. Bisa? Yo. Ya. Yang ini.
melepaskan OH dalam air. Yang tidak benar, ya, nggak mungkin ya. Pada dia asap. Nah, nih, coba nomor 10. Yang amfifrotif. Yang bersifat asam dan basa. Amfifrotik namanya. C. C. Iya. 2 dan 4. Iya. Oke. Nah, aku kasih tahu. Satu dan kalau dia amfifrotik, dia pasti akan minus. Ada minusnya. Coba lihat ya. Kita lihat. Kalau misalnya H yang satu nih, H2O tambah NH2, maka NH2 ini dia akan kalau ditambahkan H2O, berarti dia NH3. Nah, kalau dia akan min, jadinya NH2 min. Nah, kalau yang nomor 2, HF, berarti kan dia H3O plus tambah F min. Tambahkan lagi. Amfifrotik enggak? Nah, kita lihat lagi. Kemudian NH3, NH4 plus. Nah, nomor 3, NH3 itu ketika tambahkan H plus, dia jadi NH4 plus. NH4 plus ini, NH3 ini kalau di orang OH min, itu nggak bisa, karena dia nggak ada muatannya. Ya. Kemudian nomor 4, H2O, HCN. Berarti HCN ini sama kalau HCN dia bersifat asam dan basa ya. HCN berarti dia CN min sama H3O plus.
Kemudian H2O S2 min, ya, S2 min. S2 min ini kalau dikurang OH min ditambah HS min. Itu. Nah, ini dia bisa bersifat 2. Dia jadi asam, dia juga bisa jadi basa. Ini nomor 5, benar. Pada air, ya. H plus dia jadinya NH2 min. Kalau misalnya OH min, NH2 min ini kan berarti NH2 min. Berarti harus 3 OH min. Itu nggak bisa. 5 dan berapa nih? 3, nomor 3. Coba lihat nomor 3. Kalau NH3 tambahkan H plus jadi NHO ini. NH4 OH min. Ya juga. Kalau HF itu H plus jadi H2. Kalau H2O masuk N. Nah, menurut aku pribadi ini nomor 5 yang udah benar. Yang bisa sifat antiprotik. Belum.